Di sini saya akan melakukan pembahasan soal, kemudian adalah materi bioteknologi. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu adalah tahapan yang dilakukan pada rekayasa genetika atau teknik plasmid adalah sebagai berikut. Untuk soalnya adalah, untuk proses rekayasa genetika atau teknik plasmid adalah, nah, seperti teman-teman ketahui, bahwa bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, yang melibatkan memanipulasi gen, sel, dan jaringan secara sengaja untuk diprediksi dan untuk dikendalikan. Nah, salah satu contohnya itu adalah proses bayi tabung, proses domba doli, dan salah satu juga adalah hormon insulin. Proses pembuatan hormon insulin, kita itu membutuhkan dua komponen, yaitu yang pertama adalah sel, kemudian yang kedua adalah bakteri. Di mana sel yang digunakan itu adalah sel manusia, berasal dari pankreas, karena di dalam pankreas itu terdapat hormon insulin atau gen insulin. Kemudian untuk bakteri itu menggunakan Escherichia coli atau E. coli, di mana pada bakteri E. coli ini yang diambil yaitu adalah plasmidnya. Setelah komponen ini terpenuhi, maka akan ada proses pemotongan DNA pankreas yang mengkode insulin. Nah, kemudian ada pemotongan plasmid atau cincin DNA, yaitu merupakan pemotongan plasmid yang ini. Nah, selanjutnya ini dibantu oleh enzim, yaitu adalah enzim restriksi atau endonuklease. Nah, setelah terjadi proses penggabungan yang dibantu oleh hormon enzim ligase, akan terbentuk plasmid rekombinan atau DNA rekombinan. Nah, setelah plasmid rekombinan ini terbentuk, maka akan disuntikan kembali ke dalam bakteri. Nah, setelah itu, otomatis apabila ini diletakkan kembali ke dalam bakteri, maka bakteri itu juga akan mengandung DNA rekombinan ini, sehingga bakteri ini bisa dimanfaatkan sebagai insulin. Nah, setelah proses penyuntikan kepada bakteri, maka akan dibentuk atau dilakukan proses perkembangbiakan dalam tabung fermentasi, di mana bakteri yang mengkode DNA rekombinan ini tadi akan dilakukan perkembangbiakan dalam tabung fermentasi, agar bakteri itu bisa banyak dan hasil dari hormon insulin juga bisa didapatkan lebih banyak. Nah, setelah dilakukan perkembangbiakan, maka hormon insulin itu akan diekstrak sehingga terbentuklah hormon insulin atau yang biasa kita gunakan untuk pasien-pasien yang sedang mengidap penyakit diabetes mellitus. Sehingga jawabannya adalah yang pertama, untuk tekniknya, satu, identifikasi gen yang diinginkan, di mana kita harus mengidentifikasi gen apa yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah memotong plasmid atau cincin DNA dari sel bakteri, di mana bakteri yang kita gunakan adalah bakteri E. coli. Yang ketiga itu adalah memasukkan plasmid yang sudah direkayasa dalam tubuh bakteri. Kemudian yang keempat adalah mengembangbiakan bakteri dalam tabung fermentasi. Kemudian yang kelima itu adalah dihasilkan produk yang diinginkan. Produk yang diinginkan berupa insulin. Nah, jadi setelah kita menyusun, maka jawabannya adalah 3, 2, 1, 4, 5, E.